Lights, camera, action. Halo semuanya, kembali bersama gue Jojo di T2J. Nah, kali ini gue bakal ngebahas series baru banget yang diadaptasi dari webtoon berjudul All of Us Are Dead. Film dari Korea yang membahas awal mula tersebarnya zombie yang bermula dari sekolah. Karena seriesnya panjang, jadi gue bakal bagi lagi menjadi beberapa bagian. Penasaran kan? Jadi nggak usah lama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Film dibuka dengan seorang siswa bernama Jinsu yang sedang dibully oleh beberapa siswa lain. Siswa tersebut mencoba melawan, tapi dengan perilaku yang cukup aneh. Siswa tersebut menyerang para pembuli dengan tanpa berpikir panjang yang menyebabkan jatuh dari atas gedung. Di rumah sakit, ayahnya Jinsu datang menemui anaknya yang ternyata masih hidup dari gedung tersebut. Dari sini aja kita udah mulai tahu kan kalau misalnya ada yang gak beres pasti. Anaknya marah dan kembali berperilaku aneh. Dengan terpaksa ayahnya mengambil buku lalu memukul anaknya sampai mati. Setelah itu dengan membawa koper yang berisi anaknya sendiri, ayahnya Jinsu mencoba pergi dari rumah sakit. Karena cukup berat, ayahnya terjatuh dan membuat tangan Jinsu keluar dari koper. Anehnya, Jinsu ternyata masih hidup dan dapat bergerak walaupun setelah jatuh dari gedung dan dipukul oleh ayahnya. Berpindah ke sebuah sekolah di mana para murid sedang melakukan piket satu sekolah sebelum boleh pulang karena sekolah ini nggak mau ngegaji OB. Di lab science, seorang murid bernama Hyunju bangun dari tidurnya. Saat mau keluar, ia mendengar suara dari ruang milik guru sains tersebut. Karena ini film horor, pastinya ia akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam ruangan tersebut, suara itu berasal dari suara kotak yang dibuka, yang ternyata adalah ya, cuma tikus. Bukannya pergi, Hyunjo masih bermain dengan tikus tersebut. Tapi tidak disangka tikus tersebut berperilaku aneh seperti Jinsu, lalu menggigit Hyunjo. Tidak lama setelah itu, guru sains datang dan berada di sana, yang ternyata adalah ayah dari Jinsu yang bernama Lee Byung. Tapi di sini gue panggil guru Lee aja ya supaya gampang. Tahu kalau Hyunjo telah tergigit, guru Lee segera menyekap Hyunjo. Lalu berpindah ke karakter utama di film ini yang bernama Chongsan dan temannya yang bernama Gyungsu, Isak, dan Onjo, sahabatnya karena sudah lama bertetangga sejak TK. Mereka semua diajak oleh ibunya Chongsan untuk makan di restorannya. Di restoran Chongsan, mereka membicarakan guru sains mereka yang berperilaku aneh dan berbau seperti mayat busuk. Semenjak anaknya yang katanya kabur dari rumah karena stres dibully. Di waktu yang sama di sekolah, Hyunjo diikat di ruangan guru Lee. Keesokan harinya, Jongsan berangkat ke sekolah bersama Hyunjo. Kita juga diperkenalkan karakter lainnya seperti ketua kelas Jongsan dan teman-temannya yang bernama Namran, si sombong yang bernama Nayeon, dan lain-lain. Dikenalkan juga mantan pembuli yang bernama Soo Hyuk. Para pembuli tersebut ternyata juga membuli siswa-siswi lain, bukan hanya Jinsu. Soo-hyuk mencoba menolong mereka, tapi mereka menolak karena takut kepada para pembuli. Sesudah itu, Soo-hyuk bertemu dengan Hyunjo. Hyunjo mengajak Soo-hyuk untuk ke atap setelah makan siang untuk memberitahu sesuatu yang ternyata Hyunjo memiliki perasaan kepada Soo-hyuk. Lalu guru pun masuk ke kelas. Guru ini bernama Guru Park. Ia bertanya apakah ada yang melihat Hyunjo karena ia tidak balik ke rumah kemarin. Lalu seorang murid mengatakan kalau terakhir kali terlihat di lab science. Sang guru pun pergi menemui Guru Lee mengenai muridnya yang tidak ada kabar. Tentu, Guru Lee menyangkalnya. Setelah Guru Park pergi, Guru Lee menyuntikkan sesuatu ke Hyunjo untuk memperlambat virus menyebar, tapi hanya untuk beberapa jam saja. Di saat mengajar, Guru Lee menceritakan mengenai virus yang hidup dalam tubuh sebuah siput. Ia membuat siput tersebut bunuh diri. Itu terjadi karena keinginan dari virus itu lebih tinggi daripada si siput. Di waktu yang sama, Hyunjo berhasil melarikan diri dari ruangan guru Lee. Berpindah ke kelas, di mana seorang murid bernama Hisu izin untuk pergi ke toilet. Tidak lama setelah itu, muncullah Hyunsu yang terlihat cukup parah dan mengatakan mengenai guru Lee yang menyekapnya. Lalu sang guru, Soo-hyuk, Hyunjo, dan Isak pergi ke UKS. Di UKS, Hisu yang kesakitan tidak dihiraukan karena masalah Hyunjo yang lebih parah.
Dokter yang di UKS kaget karena suhu tubuh Hyunjo yang sangat rendah. Lalu mereka pun memanggil ambulans. Di lain tempat, karena hisap tidak dihiraukan, ia memutuskan untuk pergi dari sekolah. Ambulans pun akhirnya datang dan membawa Hyunjo. Ternyata ayah Hyunjo adalah seorang pemadam kebakaran. Dia mengantar Hyunjo ke rumah sakit. Gurunya mengatakan untuk jangan memberitahu orang lain terlebih dahulu mengenai kejadian ini, karena akan menimbulkan masalah. Di jalan balik ke kelas, Hyunjo mengungkapkan perasaannya ke Suhyuk. Belum sempat Suhyuk membalas perkataan Hyunjo, datanglah Chonsan yang mengkhawatirkan keadaan Hyunjo. Bete karena diganggu, Hyunjo segera pergi meninggalkan mereka berdua. Di lain tempat, Guru Lee dibawa ke kepala sekolah yang marah karena sang guru memanggil ambulans dan juga polisi, tipikal capsek di film-film. Guru Lee mencoba untuk menjelaskan kepada mereka semua kalau Hyunjo harus dikarantina, tapi tidak dihiraukan. Ya kali didengar udah disekap, disuntik, diikat, terus minta begitu. Ya mana bisa. Tidak lama sesudah itu datanglah polisi untuk menangkap Guru Lee. Ternyata polisi tersebut juga mengenal Guru Lee. Di tempat lain, dokter UKS ternyata terkena gigitan dari Hyunjo yang membuat dirinya mati seketika. Akhirnya waktunya istirahat. Beberapa anak pembuli melihat dokter UKS yang dikira sedang mabuk, yang seketika langsung menyerang salah satu pembuli tersebut, dan dimulailah neraka di sekolah ini. Di waktu yang sama, siswi yang dibuli bernama Yunji berniat untuk bunuh diri, tapi ditenangkan oleh temannya yang sesama ikut dibully. Tapi omongan temannya tidak mempan oleh Yunji. Di saat Yunji akan melompat, tiba-tiba beberapa siswa lain terbang keluar gedung yang mengagalkan niatnya untuk bunuh diri. Di lorong sekolah, Suhyuk mencoba mendekati Namran dengan modus untuk jenguk Hyunjo bareng sepulang sekolah. Tapi Namran mengatakan kalau ia menjadi ketua kelas hanya karena orang tuanya yang nyogok sekolah dengan uang yang banyak, yang membuat Suhyuk terdiam seketika. Tapi belum lama setelah itu, para zombie datang. Untungnya Suhyuk dapat menolong Namran yang sedang memakai earphone, jadi tidak mendengar sesuatu. Di kantin, Hyunjo mengatakan ke Cheongsang kalau ia suka kepada Suhyuk, yang membuat Cheongsang sangat cemburu. Kesal tidak membantu, ia pergi menuju pintu keluar kantin, yang tiba-tiba banyak siswa berusaha masuk, bahkan sampai memecahkan kaca pintu. Zombie pun mulai bermunculan, dan salah satunya membuat Hyunjo terjatuh dan mengakhiri episode 1. Episode 2 dibuka dengan para guru yang melakukan rapat dadakan. Capsek tersebut menyuruh para guru untuk menenangkan para murid agar masalah tidak dibesarkan yang membuat nama sekolah buruk. Guru Park yang kesal dengan perkataan Capsek tersebut pergi meninggalkan ruang Capsek. Di jalan balik, Guru Park bertemu dengan zombie yang untungnya ia sempat kabur. Balik lagi ke kantin, suasana sudah sangat kacau. Para siswa dan zombie berlarian ke sana kemari. Untungnya, Hyunjo dapat terselamatkan oleh Cheongsang. Mereka lalu melarikan diri lewat jendela kantin. Di sana juga ada salah satu pembuli yang mengumpat di dapur kantin. Mereka berlari mengitari sekolah. Tiba-tiba ada truk yang menabrak gedung yang membuat Cheongsang dan Hyunjo dapat menghindari para zombie yang kabur ke kelasnya. Di waktu yang sama, Suhyuk bersama Namran menuju ke kelas mereka dengan menggunakan tangga yang dia temukan. Diceritakan juga kalau Hyunjo sudah sampai di rumah sakit dan segera dirawat. Berpindah ke kantor polisi di mana Guru Lee diinterogasi oleh detektif yang mengenalnya. Diberitahukan juga ternyata Guru Lee adalah lulusan biologi dari Amerika dan pernah menjadi peneliti di perusahaan farmasi, tapi malah berakhir menjadi guru SMA. Guru Lee meminta detektif tersebut untuk mengkarantina Hyunjo, tetapi tidak didengarnya. Diceritakan juga awal mula virus itu tercipta dari hormon testosteron. Hormon testosteron sendiri adalah hormon yang muncul saat seorang terlalu ketakutan dan malah menyerang orang tersebut. Guru Lee membuat hormon dari testosteron tersebut yang sudah dimurnikan dan dimasukkan ke dalam tubuh Jinsu yang malah merubahnya menjadi virus yang kejam. Nah, sesudah berubah menjadi zombie, Jinsu juga menggigit ibunya yang ikut berubah juga. Di waktu yang sama, Hyunjo menggigit dokter yang ada di sana.
menyebabkan meluasnya virus tersebut. Lalu berpindah ke para murid pemanah yang gagal masuk lomba nasional dan menuju ke sekolah Yosan yang sudah berantakan. Di kelas, Chongsam dan teman-temannya meminta pertolongan dengan menggunakan HP temannya yang sudah berubah menjadi zombie. Konyolnya nih, Chongsam mencoba membuka kata sandi tersebut dengan cara face unlock. Lalu Yeonjo menyarankan melakukan panggilan darurat karena tidak menggunakan kata sandi. Mereka menelpon polisi dan mengatakan kalau mereka diserang oleh zombie yang tentu saja tidak dipercaya oleh para polisi di sana. Tapi tambah lama, semua telepon di sana berbunyi dan mengatakan kejadian yang serupa yang membuat para polisi serius dan menanggapi masalah tersebut. Di tempat kerjanya Yeonjo, juga semua unit dikerahkan untuk membantu orang-orang di Hyosan yang sepertinya sudah menyebar. Balik lagi ke kelas, Nayeon yang panik memancing keributan satu dengan yang lain, termasuk Yongsu yang kesal dan tidak menjaga pintu sehingga guru olahraganya berhasil masuk ke dalam kelas mereka. Guru tersebut menyuruh mereka menghalangi pintu agar para zombie tidak masuk. Saat pintu sudah terhalangi, ternyata guru PNJ tersebut sudah tergigit dan berubah. Setelah berubah, ia juga menggigit salah satu murid yang gak terlalu penting dalam cerita itu, jadi gak perlu diingat namanya. Karena kelas mereka sudah tidak aman, mau tidak mau mereka harus keluar mencari tempat lain. Mereka dihadang oleh banyak zombie. Dengan keren, Soo-hyuk melawan semua zombie seorang diri. Tidak ingin kalah keren di depan cewek-cewek, Jongsan dan teman-temannya membantu Soo-hyuk menggunakan kaca jendela yang dijadikan seperti penghalang untuk menutup para zombie. Bahkan temannya yang gendut bernama Dae-soo menggunakan pintu kelas sebagai penghalang. Di tengah perjalanan, Soo-hyuk menjaga para zombie agar tidak mengejar dari bawah dan menyuruh mereka untuk masuk ke lab science. Mereka semua pun menuju lab science. Saat sampai, mereka tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Ditambah lagi mereka juga terkepung dari dua arah oleh zombie. Untungnya dengan sigap, Yeonjo memakai ujung selang untuk membuka kunci pintu tersebut sehingga semua bisa masuk. Sayangnya karena buru-buru membuat sampai mereka punya terjatuh. Di dalam kelas, lagi-lagi Nayeon memulai membuat masalah dengan memancing emosi Gyeongsu yang dihentikan dengan Yeonjo yang bertanya di mana Soo-hyuk. Tidak adanya Soo-hyuk juga membuat Namran yang dingin pun agak mengkhawatirkannya. Diperlihatkan juga beberapa siswa lain yang sama seperti Yeonji dan temannya, si pembuli yang bersembunyi di dapur kantin, dan seorang perempuan yang merokok di toilet bernama Minjin. Di sebelahnya ada cowok gendut bernama Jo Seong dan seorang perempuan yang mulai pusing karena ia ternyata tergigit. Dengan cepat Minjin menyuruh Jo Seong keluar dan mengunci perempuan itu di dalam karena sudah tergigit. Karena sikapnya yang kasar, perempuan tersebut berjanji akan menggigit Minjin yang pertama saat ia berubah. Terima tantangan tersebut, Minjin pun bersiap di luar. Saat bertarung, Minjin menusuk kepalanya, tapi zombie tersebut tidak mati. Tiba-tiba dari jauh seketika ada seorang yang memanah zombie tersebut sehingga mati. Lalu muncul radio sekolah dari Bu Park yang mengatakan untuk guru dan muridnya agar berlindung. Di tengah omongannya itu diperhatikan anak-anak lainnya juga yang masih hidup. Bahkan kapsatnya pun masih hidup sembari makan cemilan. Kembali ke lab science, Isak sedang menghibur Yeonjo kalau Soo-hyuk pasti akan selamat. Sembari memegang tangan Yeonjo. Tapi saat Yeonjo memegang tangannya, ia merasakan kalau tangan Isak sangat dingin. Yang ternyata saat sedang terkepung tadi, Isak telah tergigit. Dengan sangat berat, Yeonjo harus merelakan sahabatnya yang ia sayangi untuk mati. Di lain tempat diperlihatkan juga Soo-hyuk yang masih hidup. Di lab science, Chongsan memiliki ide untuk turun ke ruang radio di lantai bawah menggunakan selang yang tadi digunakan buat membuka kunci. Setelah tali tersebut sudah dibuat, mereka semua turun satu persatu ke ruang radio yang di sana ternyata ada Guru Park. Tersisa Chongsan dan juga Yeonjo yang masih terpukul karena Isaknya mati. Ia dihibur oleh Chongsan sehingga Yeonjo mau turun. Di tempat lain, Soo-hyuk berhasil keluar lewat jendela. Sedangkan di lab science, para zombie berhasil menerobos masuk, sehingga Chongsan melompat keluar jendela bersama beberapa zombie, dan episode 2 pun tamat.
Bagaimana menurut kalian mengenai episode 1 dan 2 dari series All of Us Dead? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka jangan lupa buat like, share, dan juga subs. Jangan lupa bunyikan notifikasi untuk tahu video terbaru dari T2J. Gue Jojo, see you until next video.